Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, fathan kabira bi rahmatika ya arhamar rahim. Puja sinareng puji hayu urang sami-sami pintonkeun, urang sami-sami panjatkeun ka zat Allah Rabbul Izzati anu mana atas qudrah iradah mantanana. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Urang tiasa sami-sami hadir, tiasa sami-sami kempel ngariung dina raragi acara masa ta'aruf santri. Mudah-mudahan kumpul ngariung oge acara ieu sapapaosna aya dina rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat miwah salam sapapaosna kahaturkeun ka junjungan urang sadayana putusna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tegila ka para kulawargina, ka para sahabatna, para tabi'in atba'in tabi'in, turdugi ka urang salaku umatna anu nganut kana ajaran mantanana. Mudah-mudahan kenging syafaatul uzma di yaumil jaza. Amin ya rabbal. Capek. Para santri miwah santria peserta matasa anu ku pribadi dipihormat, mudah-mudahan dimuliakan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Tepat dina kaping 3 Agustus 2023 urang sadayana parantos ngalaksanakeun acara matasa anu kadua dintenna oge bertepatan kaleresan wargi urang sadayana, tatanggi urang sadayana. Allah yarham parantos mulih ka rahmatullah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata ma'wahu maswahu. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Dina dinten kedua materi sataacan urang ngalajengkeun kana materi tentang metode tahfidzul Quran atau metode tentang menghafal Al-Quran. Panginten sejak ta'aruf oge, karena masa ta'aruf santri itu adalah mengenal lingkungan yang ada di pesantren, tak hanya lingkungan pondok pesantren tetapi juga para dewan, para asatidz, para murabi, para teman-teman yang lainnya. Jadi sebelum memulai ke materi tahfidzul Quran, saya pribadi akan mengenalkan terlebih dahulu, walaupun sudah tidak asing dan mungkin namanya sudah bosan didengar, tapi karena ada santri baru, jadi barangkali ada yang belum tahu. Ada yang tadi itu keluar, Kak Ani itu Ani. Perkenalkan, nama saya Asma Karim. Setiap orang itu mempunyai Asma Karim atau nama asli yang diberikan oleh orang tua kita semua ya. Nama asli saya Mida Marudotika Al-Kautsar, suka dipanggil atau Asma Lakob, dan setiap orang juga mempunyai Asma Lakob atau nama panggilan. Boleh bebas ya, mau Teh Mida atau yang sekarang panggilannya itu Umi Nadif atau Umi Aden atau Bojo Acep, bolehlah, atau bidadarinya Kang Acep boleh, atau Emak Nadif boleh, emaknya Nadif, atau apa lagi panggilan saya teman-teman waktu MI Teh Enda ya, mungkin karena Mida jadi Teh Enda gitu. Biasa kalau di Sunda mah nami asli Fatimah juga jadi 4 ya, Fatimah nama yang bagus tapi landiannya 4. Nama asli Khadijah jadi Ija. Nama aslinya Aisyah jadi Isa. Ya, ayah namina Aisyah ayah. Lamun manggil Isa jangan Isa tapi langsung Aisyah gitu ya. Lamun manggil kajau itu harus fasihat. Ya, fasihat. Misal ada santri yang namanya Asep. Nah, Mang Asep, jadi Mang Asep atau Mang Fifir dulu, ya. Mang Fifir dulu, pami istri namanya Khadijah, ya Khadijah, gitu ya. Nah, kembali lagi ya, panggilan bebas. You can call me Emak Nazif, mau Umi Nazif, emaknya Aden boleh, apa aja ya. Terus pendidikan, karena saya tidak memakan bangku sekolah ya. Kalian memakan bangku sekolah enggak? Nah.
Pendidikan formal saya di MI dan MTS Al-Masum Al-Usma, kemudian melanjutkan studi tulabul ilmu. Yang pertama itu di Pondok Pesantren An-Nawawiyah Kaum Girang Majalengka. Terus saya tabaruk di Pondok Pesantren Wahdatul Ummah Kadugede Kuningan, itu cuma 1 bulan kalau di Kadugede. Kemudian saya mondok di Pondok Pesantren Al-Ghazali Raja Galuh, tempat saya menghafal Al-Quran. Kemudian guru saya membawa saya bertabaruk riyadhah Al-Quran di Pondok Pesantren Ma'unah Sari, Bandar Kidul Kediri, Jawa Timur. Kemudian setelah itu saya di Pondok Pesantren Miftahul Huda Utsmaniyah Cikole Cihaurweti, ya, itu pasaran fiqih, kitab fikih Fathul Mu'in dan Fathul Qorib. Setelah itu pemuda bersarung datang. Kalau nggak salah ya, saya lupa. Saya bertabaruk, di Pondok Pesantren Al Jalal di Walakir. Kemudian terakhir sebelum nikah, setelah saya khitbah, saya mengabdi dan bertabaruk di Pondok Pesantren Hidayatul Ulum Awi Farik, Tasikmalaya. Itu cuma 40 hari, ya. Mudah-mudahan sanaos seueur pasantren kalitu kadieu, mudah-mudahan diangkeun janten murid guru-guru saya. Dan semoga sanaos ilmu sakedik, ilmu sasiereun sabeunyereun, mudah-mudahan tiasa dialah manfaat ku abdi, khususna kanggo sadayana, khususna kanggo abdi, umumna kanggo sadayana. Amin ya rabbal. Naon deui sepil, naon deui sepil mantan banyak, ya. Mantan banyak, komo zaman baheula mah, ya. Kerjaman MI sok susuratan, sok ngalaman teteh oge. Tapi pengalaman serius-serius hanya satu yang meminang, yaitu Kang Ustadz Acep Zainadi. Atos naon deui riwayatna, ulah riwayat penyakitnya. Alhamdulillah tidak punya riwayat penyakit. Honor nomor awal bertemu. Yes. Ini mau disepil awal bertemu saya dengan pangeran bersarung saya, karena saya itu sangat bangga memiliki suami yang notabene itu santri. Hidup santri. Mata lamun santri kudu ka santri deui, lamun santriah kudu ka santri, diusahakeunnya. Awal bertemu saya dengan suami itu waktu acara MTQ tingkat Kabupaten Ciamis. Saya aslinya Nalausma Majalengka, tetapi diutus untuk menjadi peserta Musabaqah Hifdzil Quran. Waktu itu ikutan yang 10 juz. Macomlana bapakna Adiki Khairuman Azam yang tadi bapaknya itu biro jodoh mungkin, ya. Jadi asbab sababiah saya bertemu dengan suami yaitu ditepangkeun ku Mama Idi dari Lebakwangi di acara MTQ tingkat Kabupaten Ciamis. Dan waktu MTQ saya masih belum mengenal beliau, masih belum tahu siapa beliau, cuma dia itu yang memberi saya nasi, yang memberi saya amplop, tapi isinya ya waktu itu lumayan lah. Jadi masih kene naon ya, belum membuka hati untuk beliau, ya mungkin beliau juga sama, ya.
Cuma pas hari terakhir kayak ada bening-bening cinta. Ya, seperti itu. Benar-benar jodoh dari Allah itu memang benar-benar pilihan yang terbaik ya. Sing yakin ketika kita memanjatkan, memohon, bermunajat kepada Allah, ingin dikaruniai suami yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, sebelum itu kita memantaskan diri dulu. Paham tuh? Jadi ketika kita ingin jodoh kita seperti apa, ya kita memantaskan diri dulu. Misal, duh cek neng Astrid, abdi mah hayang kamang pipi. Lamun hayang kamang pipi berarti kita memantaskan diri anu sesuai jeung nu diharapkeun ku mang pipi, sesuai nu kumaha. Oh, mang pipi teh kiai, ustaz, pinter, berarti kita juga memantaskan. Setidaknya, oh berarti orang teh kudu pinter minimal gitu. Misal cenah cek Teh Puji hayang kamang angga. Tah, nu dipikaharep kumang angga teh wanita idamannya teh seperti kumaha, berarti kita itu memantaskan diri. Paham? Mang angga teh misal putra ajengan, berarti ya minimal orang teh memantaskan diri gitu. Walaupun kita bukan budak ajengan, tapi yang minimal memantaskan. Atuh gaduh akhlak sesuai sareng putra ajengan. Atuh gaduh ilmu anu sami jeung putra ajengan, walaupun kita bukan anak ajengan. Paham? Nah. Atau cenah abdi mah hoyong kamang Asep, da Mang Asep pinter, bager tapi budug. Ya. Jadi kita itu harus naon tadi teh ya? Memantaskan, kudu. Lanjut karena materinya sakitu panginten etang-etang biografi. Intinya saya asli kelahiran Cibalong, Malausma, Majalengka ya. Mungkin kalian banyak yang sudah mafhum. Dan sekarang saya mungkin ikut suami di Pondok Pesantren Riyadul Ulum, walaupun bukan siapa-siapa, walaupun bukan tapi mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi kemanfaatan bagi semuanya. Amin. Yo, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kupas sedikit tentang metode cara yang efektif untuk menghafal Al-Quran. Ada banyak metode untuk menghafal Al-Quran yang sudah masyhur di kalangan kita. Yang pertama itu adalah metode talaqi. Metode talaqi itu salah satu metode yang efektif untuk bisa memahami atau menghafal Al-Quran dengan cepat. Nah, nu disebut metode talaqi, lamun dibahasakeun mah metode talaqi teh ayana antara guru jeung murid, ayana antara guru jeung santri. Santri setor hafalan kanu jadi guru mentasmi atanapi menyimak hafalan seorang santri. Jadi metode talaki itu papayun-payun antawi santri sinareng guru. Seperti yang sedang berjalan di Pondok Pesantren Riyadul Ulum, itu metode talaki. Ya, jadi ketika seorang santri menghafal Al-Fatihah misal, seorang guru itu menyimak, mendengarkan dan mengoreksi bacaan atau hafalan seorang santri itu. Bisa dipahami? Nah, contoh kumaha? Contoh seorang santri mau menghafal
Surah An-Naba juz 30. Setor saurang-saurang kanu janten guruna. Nah, seorang guru membuka Al-Quran, melihat Al-Quran dan menyimak bacaan atau hafalan yang akan dibaca oleh santri. Misalnya santri nate Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, jadi ku si guru nanti didangukeun. Ketika ada yang salah itu dibetulkan. Paham tuh? Eta nu pertama metode naon cenah? Talaqi. Yang kedua itu adalah metode tasmiyah. Metode tasmiyah itu kita mendengarkan dari seorang guru kemudian dihafalkan. Itu adalah metode tasmiyah. Jadi ku guru nate dibacakan heula. Misal bagian hari pertama ayat pertama surah An-Naba cek guru nate amma yatasaalun tadi praktekeun heula ku guruna nya. Metode tasmi itu dipraktekkan sama guru, si murid mendengarkan. Jadi cek guru nate amma yatasaalun terus amma yatasaalun sampai diulang 7 kali amma yatasaalun. Nah, upami tos 7 kali nembe si murid eta nuturkeun atanapi menghafal. Amma yatasaalun itu adalah metode tasmi. Atau cek guru nate Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, terus sampai 7 kali si guru membacakan. Kemudian oleh si murid itu dihafal. Itu ada metode tasmi. Coba kita baca atau hafal surah apa ya? Surah apa? Juz 4 lah, surah Ali Imran. Surah Ali Imran Coba kita tes ya, pahami, terus dangukeun, regepkeun, contoh akan mencontohkan metode tasmi. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra Lan tanalul birra. Coba 1, 2, 3. Terus. Nah, jadi seperti itu ya. Itu adalah metode tasmi. Jadi metode tasmi itu sekali lagi guru yang membacakan dulu, kemudian si murid yang menghafal. Paham tuh? Masih semangat? Tepuk semangat. Yang ketiga itu adalah salah satu dari metode menghafal Al-Quran yang efektif dengan cara tikror, kaf ya.
tikror tartil, dengan metode tikror tartil. Apa itu metode tikror? Metode tikror adalah metode menghafal Al-Quran per ayat, kemudian diulangi terus, dibulak-balik sampai ayat itu bisa benar-benar dihafal. Metode tikror tartil adalah menghafal satu ayat dengan terus-menerus diulangi ya, sampai betul-betul hafal dan tidak menambah hafalan lain, tidak dulu menambah hafalan lain, ayat lain. Contoh, kita menghafal sendiri-sendiri, mau di kobong, mau di rumah, besoknya tuh mau disetorin ya, badai disetorkeun tak orang tengah hafalnya lira dibulak balik eta metode takrir. Jadi misal contoh was-samaa'i dzatil buruj, itu hampir sama dengan metode tasmi. Cuma kalau metode tasmi itu diajarkan heula ku guru. Nah, upami metode tikror itu menghafal sendiri. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Karena itu adalah ayatnya pendek, jadi misal kita target 3 ayat. Terus dibulak-balik was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil wa syahidin wa mashhud. Coba 1, 2, 3. Ulangi lagi. Entos. Sakali deui. Nah, itu adalah metode atau tikror yang tartil. Tartil itu bacaannya itu sesuai kaidah hukum tajwid ya. Tartil jadi alon sakumaha pidawu Allah wa rattilil qur'ana tartila. Jadi alon ulah was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil ma''ud. Nah, enggak boleh ya. Itu mah dibolehkan hanya orang-orang tertentu yang benar-benar menguasai hafalan Quran yang sudah mutlin. Kan kita suka mendengarkan orang yang sedang simak Al-Quran atau majelis Nah, itu mah dikhususkan bagi mereka yang sudah benar-benar hafal Al-Quran 30, kita mah tartil aja. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum. Nah, gitu ya. Terus anu salajengna metode
lauhun upami ku Arab nama lam waw ha. Naon cenah metode naon? Metode lauh. Kani yang juga aneh juga. Metode lauhun. Naon aya hartosna lauh? Nu ageng naon hartosna lauhun? Papan tulis lauhun. Metode lauh itu metode hafal Al-Qur'an pencetusna di mana? Di daerah Maroko itu termasuk naon Afrika ya, benua Afrika. Jadi metode lauh itu adalah metode menghafal Al-Qur'an dengan ditulis di atas papan. Metode lauh adalah metode menghafal Al-Qur'an dengan cara ditulis di papan tulis atau di kayu ya, dina kayu. Mun zaman ayeuna mah dina papan tuh. Hadirin rahimakumullah, jadi orang Maroko itu anak-anak kecil pada hafal Al-Qur'an. Cara menghafal mereka itu dengan lauhun, ditulis heula dina papan. Mun ayeuna mah papan tulis aya ukuran nu alit oge nu tiasa ku urang di lahun nya. Jadi ketika kita mau menghafal Al-Qur'an itu ditulis heula. Ya, misal sebelum dihafal itu ditulis, kurang ditulisna dina bor, dina papan tulis tapi nu alif. Anu tiasa naon cenah, anu tiasa dilakun kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Misal mau nulis wadduha wal laili idza saja sampai beres ditulis itu semua ayat wadduha, surah wadduha itu ditulis. Nah, ketika beres ditulis, kemudian dihafal satu ayat satu. Nah, terus rengse ditulisnya. Atau napi bade dina kertas, boleh dina kertas, boleh dina buku, boleh. Ya, pokoknya walaili karena daya ingatannya lebih kuat. Ya, terus beres dudukkan ke ayat terakhir, kemudian bahkan Ning Nadia itu aslinya orang Arjawi Nangun, putri ajengan Arjawi Nangun Cirebon, kemudian studi atau masantren di Maroko. Ketika sudah mukim, nikah sama Gus di Kewagean Jawa Timur dan sekarang menerapkan metode lauh itu. Coba nanti dilihat yang punya Instagram. Jadi yang di follow itu jangan artis, ulah naon, ulah selebgram artis. Cobalah selebgram kiai-kiai, Ning dan Gus ya. Kalau di Jawa itu anak ajengan itu Ning, kalau laki-laki itu Gus ya. Coba dilihat Ning Syailah Hasina, Ning Nadia Abdurrahman ya. Kalau laki-lakinya yang sekarang lagi masyhur itu adalah Lora Ismail Al-Khalili. Santri Riyadul Ulum belum pada tahu ya. Ieu manu di follow nate Asep Sudrajat ya, Angga Somantri, sadai gram yang notabene itu dari pondok pesantren banyak. Atau kalian pergi bolehlah ke akun saya dulu. Nah, bisa di situ siapa saya yang saya follow, itu banyak faidah dan manfaatnya. Jadi metode dakwah itu bisa dijadikan metode dakwah mereka itu. Siap? Nanti kalau kalian di bagian HP langsung ya buka Instagram yang bermanfaat. Maksudnya
menjadikan sosmed itu yang bermanfaat. Follow akun-akun Instagram yang memberikan kemanfaatan dan jalan dakwah untuk kita semua. Siap? Nah, mulai yang pas dibagikan HP nonton tenawan drakor. Ya. Atau lamun lalaki mah langsung marahin Mobile Legend. Ya, ulah Facebookan teuing atuh. Coba sekali-sekali buka kajian-kajian selebgram atau banyak ya dari kita juga banyak, mungkin dari gus-gus yang ada di Tasik, ning-ning yang ada di sekitaran Tasik itu boleh. Ya, saya kalau buka Instagram itu hampir semua hampir semua yang saya follow itu yaitu orang-orang berilmu, karena saya masih haus akan ilmu gitu. Nah, kembali lagi, jadi sekarang itu di Pondok Pesantren Kewagean Jawa Timur ada metode lauh, menghafal Al-Quran dengan metode lauh, yang murabinya atau ustazahnya itu adalah Ning Nadia, adalah dengan cara metode wahdah. Metode wahdah adalah metode menghafal Al-Quran per kata, satu kata. Itu boleh ya dijalankan atau oleh kita semua, boleh digunakan oleh kita semua bagi siapa saja yang kesusahan menghafal Al-Quran. Sejatinya menghafal Al-Quran itu tidak susah, yang susah itu adalah menjaganya. Metode wahdah adalah metode menghafal Al-Quran dengan cara menghafal satu kata atau satu kalimat. Itu paham? Kumaha contohnya? Contoh kita mau menghafal surah An-Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Itu kan satu ayat. Nah, ini menghafalnya satu kalimat atau satu kata. Wan-nazi'at gharqa. Coba kita sambungkan. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashiqati nashqa, wan-nashiqati nashqa. Coba kita sambungkan bersama-sama dari ayat pertama. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashiqati nashqa. Udah, contoh ya. Atau nabi nurada susah, misal mau juz amma badai menghafal surah Al-Waqi'ah misal. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Dibacalah satu ayat, kemudian dihafal satu kalimat atau satu kata. Idza waqa'atil. Coba 1, 2, 3. Idza waqa'atil. Terus idza waqi'ah. Coba terus coba disatukan. Idza 1, 2, 3. Terus bisa ya.
Jadi metode manapun, metode naon wae sami atanapi bisa nya. Teu aya nu sesah. Nu sesah mah mungkin karena hate urang, malesna urang itu yang susah. Menghafal Al-Qur'an itu tidak susah. Yang susah itu adalah menjaganya lewat murojaah. Coba kalian sebetulnya semua itu punya potensi untuk bisa menghafal Al-Quran. Kecerdasan, tingkat IQ, kecerdasan kalian itu sama. Sama. Ya. Teu aya nu ujug-ujug lahir langsung pinter, teu aya. Teu aya nu ujug-ujug langsung lahir bisa katalan surah Al-Ikhlas, teu aya. Sami sadaya lagi. Cuma yang membedakan itu adalah naon? Kemauan, kemudian kemampuan. Jadi nu utama nama angger kemauan. Ayana kahoyong dina diri urang. Lamun ayana kahoyong berarti mampu kadituna. Lamun teu aya kahoyong berarti tidak mampu. Jadi sebetulnya sami bae. Mau kita biasa aja, mau kita pinter, mau kita cerdas sama aja. Ya, nu ngabedakeun mah naon? Malesna, rajin. Ku rajin mah meureun bisa, ku males mah meureun moal bisa. Paham tuh? Saya menghafal Al-Quran tahadus bil ni'mah ya. Ini tahadus bil ni'mah. Saya menghafal Al-Quran itu 2 tahun. 30 juz itu 2 tahun. Sebelum mondok di Raja Galuh di Al-Ghazalil Banat, itu saya sudah punya celengan hafalan kalau tidak salah 3 juz. Kebetulan mamang dan bibi saya itu semua penghafal Quran. Jadi dulu saya waktu SD itu sudah hafal 3 juz ya. Nah kemudian melanjutkan. Saya menghafal itu selama 2 tahun. Dan teman-teman seperjuangan pun hampir sama. Ya, hampir sama 2 atau 3 tahun. Cuma yang membedakan itu adalah kualitas hafalannya. Hafalan saya itu masih acak-adot, masih lemah. Ya, hafalan saya itu masih belum mutqin, jauh dari kata mutqin. Tetapi teman-teman saya itu semua pada lanyah, pada lancar dan hafalannya itu mutqin. Karena mereka itu rajin, mereka itu istiqomah, mereka itu konsisten. Kalau saya konsistennya main HP, ya. Padahal sama, cuma 2 tahun. Hafalan dulu, saya nggak salah, mereka juga nggak punya yang salah. Ketika saya setor kepada guru, tidak ada yang salah. Sama, mereka juga tidak ada yang salah. Tetapi yang membedakan itu ketika kita sama-sama sudah pada mukim, sudah keluar pondok. Yang membedakan mungkin berpengaruh ya, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Suami atau istri sangat mempengaruhi akan hafalan Al-Quran kita. Makanya kalau bisa ketika kita menghafal Quran, punya hafalan Quran, ya carilah istri yang penghafal Quran juga. Semisal Mang Rafi, ya. Mang Rafi itu hafalannya udah 8 juz loh. Kalau kalian pengen ke Mang Rafi, pantaskan dulu diri kalian. Ya minimal hafal 8 juz juga gitu. Atau Mang Ruslan. Halo, mana pecinta Mang Ruslan? Mang Ruslan itu hafalannya sudah 10 juz ya. Jadi kalau kalian pengen ke Mang Ruslan ya minimal pantaskan dulu. Jadi Mang Ruslan namun yang pamijikan mudah-mudahan untuk hafal Quran ya. Biar membantu sama-sama menjaga kalamullah. Jadi kan indah suami istri itu ya. Saling simak Al-Quran, saling menyetorkan hafalan. Mang Diman, ayah Mang Diman. Apa saha Mang Diman?
Fitri ya. Bobo ke Mang Diman, bobo. Mang Diman mah orang Majalengka, tapi benten sareng abdi eta mah lebah leuweung. Nah, ya. Jadi siapapun yang penghafal Quran minimal mudah-mudahan anu sakufu nya henteu ge kana penghafal Quran deui anu ngartos kana hafalan kita. Dulu saya juga sebelum punya anak ya, sebelum punya anak dulu sering disimak sama suami. Saya sering setor ke suami, tapi kalau itu jarang ya, jarang. Jadi saya lebih murojaah sendiri, ya dibantu sama anak-anak didik saya ya, seperti Mang Ruslan itu kebantu banget gitu. Jadi sambil murojaah, walaupun ya kadang malesnya juga. Jadi pokoknya kalau kalian punya hafalan jangankan 30 juz, meskipun cuma hafal juz 30 saja, itu dipertahankan hafalannya, coba ditikror, dibolak-balik, dimurojaah kembali ya. Sama laki-laki juga kan banyak yang sudah wisuda, itu jangan sampai hafalannya hilang. Gak apa-apa lupa mah, tapi langsung orang ada rezekinya. Teteh juga banyak lupanya, tapi ya dengan cara terus-menerus dimurojaah piraku baik gitu. Intinya dalam menghafal Al-Quran mau metode manapun itu sama. Yang terpenting dalam menghafal Quran adalah bagaimana kita menjaga kalamullah, bagaimana kita dalam menjaga hafalan yang sudah kita setorkan. Jadi anu berat nama bukan menghafal Quran, tetapi murojaah. Nah, paham tuh? Coba kita tanya kepada salah satu hafidz Al-Quran. Masya Allah, itu semua penghafal Quran itu ya harus kita muliakan ya, karena penghafal Al-Quran itu beda dari yang lain. Kenapa beda dari yang lain? Ya jelas beda, karena di dalamnya terdapat Al-Quran. Seburuk apapun, sehina apapun, pokoknya bagaimanapun ketika di dalam diri seseorang ada Al-Quran, maka itu adalah harus kita muliakan. Ah cenah piraku penghafal Al-Quran wet kitu, ah piraku penghafal Al-Quran wet boga akhlak kitu, ah piraku penghafal Al-Quran wet goreng segala rupina. Nah ulah kitunya keun bae teresep ka jalmi nama, teresep ka sifat nama, tetapi kita wajib memuliakan Al-Quran yang ada di dalam dirinya. Ya, batur mah kitu-kitu wae ge hafal Quran, batur mah boga sifat buruk wae ge hafal Quran, ari urang nya buruk, nya akhlak goreng, nya henteu hafal Quran. Batur mah mending mah aya mending. Jadi siapapun, kepada siapapun ya yang penghafal Quran itu harus kita muliakan. Muliakan bukan kepada orangnya, tetapi kepada Al-Quran yang ada pada dirinya. Paham? Jadi coba kalian lebih memuliakan para pelajar Al-Quran ya, para hafizul Quran, para hufaz Al-Quran. Karena seorang penghafal Quran itu insya Allah di akhirat kelak bakal bisa memberikan mahkota kepada ibu bapaknya. Dan seorang penghafal Al-Quran insya Allah bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada 9 ahli keluarganya yang masuk ke dalam api neraka. Kumaha cenah contohna? Misal, punten, Mang Ruslan itu adalah hafal Quran 30 juz. Dinasibkeun ku Allah hafal Quran 30 juz.
ada keluarganya anu dinasibkan lebet kana neraka. Nah, barokah Al-Quran, barokah Mang Ruslan, keluarga yang tadinya terjerumus ke dalam api neraka itu bisa kembali, bisa dijahit ku barokahna Al-Quran anu aya di diri Mang Ruslan. Masya. Dan seorang penghafal Al-Quran itu kelak di padang mahsyar di akhirat itu adalah barisan pertama yang membawa bendera Islam. Allahumma amin ya rabbal. Meskipun kita bukan penghafal Quran, tetapi semoga kita terus-terusan mencintai dan mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allam. Bisa hafal 30 juz atau tenanawan ngaji Quran. Ya, hafal 30 juz atau hafal juz 30. Atau belajar Al-Quran tiap dinten. Ya, sami bae eta oge. Tekedah hafal 30 juz tekedah. Tapi syukur-syukur mah sadayana tiasa hafal Al-Quran. Hoyong teu penghafal Quran. Hoyong. Itu adalah cita-cita yang sangat mulia. Cita-cita yang sangat agung adalah ketika seorang santri memiliki harapan ingin menjadi seorang hamilal Quran, seorang yang menjunjung tinggi hak-hak Al-Quran. Ada yang mau ditanyakan seputar perihal metode Al-Quran atau cara menghafal Al-Quran atau ruang lingkup tentang Al-Quran? Boleh? Audiens dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, monggo. Ayo, ulah isin. Ayo, menghafal Quran, tentang menghafal Quran atau tentang pribadi teteh, bagaimana cara menjalankan murojaah atau gimana, bebas. Monggo dari para ustadz-ustadznya atau dari para ustazahna, monggo, mangga. Ada yang mau bertanya, mangga. Ngacung. Sopo jenenge? Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh. Ku bahasa Sunda wae to. Cerap. Sebelum kita jawab, kasih tepuk tangan dulu. Sudah tenang. Saudara kita ya, Ikhlil bertanya, bagaimana cara supaya hafalan itu cepat nerap, ambeh nempel di otak itu. Jadi langkah pertama ketika kita membaca atau menghafal Al-Quran supaya cepat ingat, daya ingatnya kuat adalah konsentrasi. Fokus. Tadi saya terus disatukan, lingkungan yang ada di sekitar kita itu sangat mempengaruhi. Lamun Ikhlil gaulna jeung nu tara ngapalkeun ya bakal kacandakeun. Lamun Ikhlil gaulna jeung Mang Rapi jeung Mang Ruslan mungkin itu bakal kacandakeun sering menghafal. Nah, konsentrasi, tingali lingkunganna ya, cari tempat yang adem, yang sepi, yang naon, yang sejuk, pokoknya jauhi tempat-tempat keramaian. Itu akan fokus, bakal tereh nerap. Terus Nang Ikhlil, cara untuk mudah supaya daya ingatnya kuat, sakedik-sakedik, sedikit-sedikit. Ya, jangan tergesa-gesa, ulah rusuh ku hafalan hoyong seueur.
tapi kualitas hafalannya rendah. Wiyos sakedik, kuantitas hafalannya sedikit, tapi kualitas hafalannya itu bagus. Setuju tak? Iya, wiyos sakedik. Tah, kumaha cenah lamun ayeuna pohode namina ge manusia bakal pohoan terus. Supaya tepohoan mah ditikror. Diulangi terus, dimurojaah. Coba Mang Iklil, kesulitan apa yang membuat Mang Iklil susah untuk menghafal Quran? Oh iya, ayah hiji dina kitab Ta'lim Ta'alim. Siapa yang ingat? Imam Syafi'i punya guru Syekh Waqi, ya. Betul gak? Ngadu ka Syekh Waqi intina kumaha hoyong hafalan teh sae. Jawaban Syekh Waqi cuma satu, tarkul ma'asyi. Tarkul ma'asyi, supaya cepat hafalan, cepat nempel ya, pelajaran nempel dina otak, dina lisan, dina hati. Tarkul ma'asyi, meninggalkan maksiat. Tapi itu adalah sesuatu yang paling susah dihindari, sesuatu yang paling sering dilakukan, yaitu adalah maksiat. Tapi ya sakedik-sakediknya kunaon sih hafalan abi makieu bae. Coba tarkul ma'asyi, tinggalin maksiat, sakedik itu bisa dipahami Bang Iklil. Nah, jadi terus diulangi-ulanginya. Kami hoyong nempel itu terus diulangi, sakedik. Siap? Jangan dulu menambah hafalan sebelum hafalan itu benar-benar dihafal. Audiens dari Putri, monggo satu orang. Stop. Waalaikumsalam. Monggo. Dari saudari Nadia, tepuk tangan dulu buat beliau. Sebetulnya metode menghafal itu banyak. Gini ya, misal kita itu menghafal Quran di satu pondok pesantren. Nah, ketika sudah khatam 30 juz, si orang itu mengeluarkan metode baru. Bayangkan kalau dari satu pondok pesantren itu ada 50 orang menghafal Quran. Ketika sudah lulus, mereka mengeluarkan metode, berarti ada berapa metode? 50. Banyak ya metode itu, metode menghafal itu banyak. Tapi sekarang yang lagi viral, ada metode cepat menghafal Quran dengan jangka waktu 1 tahun, bahkan 1 bulan. Aya nu kantos ningali. Saya pernah pergi ke Tasik dulu. Di dekat Masjid Agung Tasik ada pamflet, ayam pamflet. Inti nama iklan bisa menghafal Al-Quran dengan durasi waktu 1 bulan. Saya geleng-geleng kepala, masa iya 1 bulan hafal 30 juz? Tetapi ketika sudah diselidiki, ternyata itu cuma menghafal doang, tanpa mempertahankan hafalan yang sudah dihafal. Jadi lamun tos hafalnya entos, tekudu diulangi deui gitu. Misal gini, hari ayeuna menghafal juz hiji, hari besok menghafal juz 2, hari selanjutnya menghafal juz 3. Tah di hiji juz 2 nate paroho deui. Jadi terus wae menghafal eta mah. Itu ada ya, banyak sekarang kayak rumah-rumah tahfidz, metode menghafal dengan durasi waktu 6 bulan, 3 bulan, apa-apaan gitu.
Padahal seharusnya metode menghafal Al-Quran untuk mungkin itu ya lama prosesnya. Terus Nadia tadi bertanya, ada selain 5 itu ya, apakah ada metode? Banyak. Salah satu yang belum dikupas tadi adalah metode tafahum. Metode tafahum adalah metode sebelum menghafal Al-Quran itu memahami ayat-ayat arti Al-Quran. Itu adalah metode tafahum. Apa cina metodenya? Kumaha metode tafahum? Ya kalian memeh menghafal Al-Quran teh dipahami heula ayatna, dibaca heula hartosna, dipelajari heula tafsirna. Itu yang good bangetnya. Yang ajib itu ya menghafal Al-Quran dengan cara tafahum. Sebelum kalian menghafal Al-Quran, arti dan tafsirnya itu dipelajari dulu. Itu bakal lebih mudah kanggo menghafal Al-Quran. Contoh dina surah Al-Fatihah. Ketika kita sholat membaca surah Al-Fatihah untuk khusyuk jeung fokus, ya kita itu mengenal maknanya. Lamun orang terterang karena makna, orang mual fokus, mual khusyuk. Salah satu cara untuk bisa khusyuk itu ya memahami ayat, memahami maknanya, mentadaburi tafsirannya. Jadi Teh Nadia, selain cara metode 05 itu ada cara tafahum, menghafal Al-Quran dengan memahami ayat dan artinya dulu, mempelajari tafsir Al-Qurannya dulu. Jadi nu bagus nama contoh Teh Nadia teh mau menghafal Quran sambil ngaji kitab tafsir Jalalain, tafsir Nawawi-nya. Jadi dipelajari dulu tafsir itu yang bagus, yang ajib. Contoh dina salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lamun urang apal kana artina, kana makna bakal fokus. Naon mana alhamdulillahirabbil alamin? Alhamdulillah ari sadaya jenis puji anu opat eta lillahi kagungan Gusti Rabbil alamin. Allah teh anu mangiranan sadaya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman lamun cek bahasa Indonesia mah Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Mun bahasa lugat mah naon? Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparinan nikmat ageng ka mukmin di dunia sareng ka kafir. Ar-Rahimi sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparinan nikmat alit ka mukminun di akhirat nuntun. Maliki yaumiddin anu naon? Merajai anu ngarajaan sakabeh. Iya kana budu wa iya kana nasta'in. Naon? Mung ka Gusti abdi ibadah sareng mung ka Gusti abdi nyuhunkeun pitulung. Ihdinas siratal mustaqim. Gusti tunjukkeun tuduhkeun abdi kana jalan anu lurus, jalan anu sae. Naon jalan anu lurus teh? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, nyaeta jalan jalmi-jalmi anu dipaparinan nikmat ku Gusti. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sareng sanes jalana jalmi-jalmi anu dipika bendung sareng sanes jalana jalmi-jalmi anu sesat. Pahintur. Jadinya sebelum menghafal Quran itu adalah mentadabburi ayatnya. Oh, ayeuna makan ayat Al-Quran terjemah. Ada tafsirnya. Sebelum dihafal itu dipelajari ayatna, ditadaburi hartosna, dikaji tafsir
tafsir Al-Qur'an. Paham tuh? Coba sebelum saya mengakhiri mau dites, ada berapa metode Al-Qur'an yang sudah tadi dijelaskan? Satu metode, dua metode, tiga metode, empat metode, lima metode. Masya Allah, tabarakallah, sarehat sadayana. Semangat ya, semangat menjadi seorang penuntut ilmu sing yakin nunamina santri ma ageng pisan barokahna ya. Semoga menjadi para penerus generasi estafet generasi Al-Qur'an. Semoga menjadi pecinta Al-Qur'an. Semoga menjadi ahlul Qur'an. Amin ya rabbal. Doakan tetehnya, mudah-mudahan istiqomah, masih kene teu acan tiasa, tapi mudah-mudahan ku barokah doa sadayana urang sasarengan istiqomah dina merjuangkeun hamalatil Qur'an. Amin ya rabbal. Masih semangat? Tetap semangat. Hebat, Masya Allah, luar biasa. Hatur nuhun, mudah-mudahan ilmu sakedik tiasa di alam manfaatna. Hatur punten tangtos dina ieu materi seueur kakirangan oge kalepatanana. Hapunten ada tawakuf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu yahdi ila sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya season selfie teh. Aya.